Halo, selamat pagi dunia. Kali ini kita sepedaan lagi sekitaran Cijantung sama Kalisari. Kita mau nyarap bubur. Dan hari ini tuh hari Jumat. Tadinya mau lewat kayak jalan raya gitu, cuman tuh padet banget karena orang mau berangkat kerja. Jalan dulu ya. Ternyata orang konten itu repot banget ya, kayak harus naruh kamera di mana lah buat ngambil pengambilan gambar yang bagus. Udah kita record aja deh, ribet. Jakarta masih rame ya. Setelah kayaknya sekitar 4 tahun mungkin gue udah nggak kerja ke arah Jakarta, tapi lebih tepatnya waktu itu sempet di Jakarta, tapi tuh jamnya itu sore, jadi gue nggak pernah kebagian macet, alhamdulillahnya. Terus setelah itu pindah ke Depok, dan gue kan berlawanan arus ya, jadi yang ke arah Jakarta macet, ke arah Depoknya nggak terlalu macet. Ini baru keluar lagi kayak pagi-pagi dan rame banget gitu loh. Mall ini nih adalah salah satu kayak mall pertama kali gua dah tuh umur SD kayaknya. Dulu tuh sering banget kesini, kalau nggak kayak berenang di Tirtayuda, pulangnya ke sini makan es krim atau sekedar duduk-duduk di sana ya. Seru sih. Dan sekarang tuh udah cukup berkembang nih, tenan-tenan di dalam tuh banyak banget kayak gitu, yang kekinian juga, yang banyak orang cari juga. Cuman kenapa ya warnanya dia dicat ulangnya begini. Tadi gue niatnya mau ke arah sana, cuman karena kayak rame banget, ya udah gue memutuskan untuk putar balik. Tadi duduk sebentar di Taman Graha, dan ini gue kayak ke arah Kalisari aja langsung. Kita lewatin Kopassus. Kalau lewat Kopassus tuh enak aja gitu, banyak pohon, terus trotoarnya juga lebar, jadi kelihatannya bagus, lebih tertata gitu. Jadi kalau di sini emang kalau misalnya tiap weekend ada juga Car Free Day. Emang dari dulu jalanan ini tuh dipakai buat olahraga. Selain olahraga, di tempat tadi yang daerah Mall Cijantung itu banyak banget yang jual makanan juga. Jadi kalau lu datang di weekend itu lu bisa sekalian nyobain jajanan-jajanan, kulineran lah.
di sosial media gue kayak rame banget. Mungkin bisa disebut ya konten kreator olahraga gitu kali ya. Karena gue sempet ngunjungin profilnya, itu dia kayak konten itu seputaran olahraga. Nah, dia ini nggak tahu ya kenapa ya, dia kok julid gitu, karena dia nyenggol orang yang pakai smartwatch, yang menurut gua ya nggak apa-apa juga kali orang mau pakai smartwatch. Dan kalaupun orang itu makainya dilihat-liatin terus, ya emang kenapa? Ganggu mata lo kah? Sampai lo harus bikin konten yang kayak gitu. Ya tujuannya sih nggak tahu ya, mungkin trackbait aja, kayak biar sosial media dia rame. Kita kan nggak ada yang tahu ya, cuman akhirnya kan dia bikin klarifikasi kan, ternyata malah begitu. Emang caper aja kayaknya. Semoga Masnya bisa lebih bijak lagi lah buat bikin konten di sosial media, sama lebih ke respect aja sih sama orang. Jadi nggak perlu lah konten-konten kayak gitu, ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Tapi nggak usah sih. Kalau turunannya kayak tadi, gue masih berani-berani aja karena jalanan lurusnya masih panjang, jadi masih ada kesempatan buat mencet rem. Sepanjang jalan tadi tuh sebenarnya banyak banget makanan. Pengen berhenti, tapi ngerasa kayak depan lagi kali ya, sampai nggak tahu mau berhenti di mana ini. Ya manusiawi nggak sih? Kirain gue jalan dikit lagi nggak ada makanan. Jujur, ini masih belum nemuin kayak tempat yang kayak serak gitu. Kalian pernah kayak gini juga nggak? Mau makan bubur, terus ngerasa udah lewat nih, satu lewat kayak kurang lah, dua lewat masih kurang nih, tiga lewat juga sempet tertarik, cuman pas dilihat lagi kok kayak gini ya, akhirnya dilewatin lagi. Sampai akhirnya kalian gak punya pilihan, kalian melewatkan 4 pilihan itu. Tapi ini bukan tentang bubur. Kalian udah banyak pilihan loh, padahal udah ada kesempatan loh. Kenapa nggak dicoba dulu? Kita kan nggak ada yang pernah tahu ya, siapa tahu yang kelihatan kurang enak ini justru pas dicobain, wah enak banget. Kan nggak ada yang tahu. Gue kayak sudah menemukan pilihan gue, mau puter balik lagi. Tapi ingat, kalian juga nggak boleh nurunin standar diri kalian. Kalau memang ada yang kira-kira serak, dan pilihlah yang minimal banget kalian bisa terima kekurangannya. Jangan ngomongin bubur, kenapa jadi begini ya? Berapa mas? Iya. 12 ya mas? Iya mas. Ya, ini ya mas. Makasih mas. Nah, udah kan? Kita nggak akan tahu rasanya kalau kita nggak coba milih. Setelah udah tahu rasanya ya udah, not bad gitu. Nggak buruk-buruk amat. Sengaja kan
Lu udah coba, ya nggak sih? Ini gue lagi ngomong ke diri gue sendiri juga kok. Ini sih, udah bisa pesan kak. Mau kopi nako aja satu. Kopi naka satu. Iya, Untuk udah. Indonesia normal mas? Normal. Take away atau di sini? Dainin aja. Ini aja. Atas nama siapa? Eko. Eko. Iya. Masuk kak. Sama ini deh. Satu lagi. Mineral. Ya. Oke. Ini udah bunyi, tinggal di pick up. Oke, di sebelah situ pick up. Iya. Kopi nako satu. Makasih ya kak. Yo. Mau nge-review suaranya juga. Jadi di belakang gua yang sebelah situ itu tuh suara musiknya tuh kenceng banget jujur. Dan ini menurut kalian cukup nangkep nggak suara gua? Ini gua nggak pakai mic eksternal, gue cuma ngandelin mic di internalnya aja. Sebenarnya tuh dia kayaknya tuh ada dua, yang satu di sini, yang satu lagi tuh ada di docknya ini nih. Cuman kalau misalnya lagi dicopot kayak gini, yang fungsi kayaknya tuh cuman yang mic yang ada di kameranya ini aja. Udah cukup. Tapi pulang. Oke guys, kita pulang. Oke, segitu dulu perjalanan kita pagi ini. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Bye.